ini data ini akan saya analisis pakai software lain untuk melihat apakah instrumen yang saya buat itu sudah valid atau tidak. Nah, itu ada analisisnya. Jadi nanti kalau Anda bikin instrumen itu, kalau level S1 nggak sampai dianalisis ya. Maaf, ini saya kelempar ini. Tadi ada telepon. Halo? Halo? Udah bisa dengar lagi suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Mohon maaf ini tadi kelempar. Oke. Oke, jadi itu ya. Saya kembali lagi ke mana tadi? MySQL browser saya mana ini? Ya ini. Nah, ini MySQL browser saya. Jadi intinya perintah-perintah format laporan untuk laporan seperti ini banyak digunakan di aplikasi-aplikasi ya. Tadi sebenarnya saya mau mencontohkan aplikasi yang sudah saya buat, tapi karena loadingnya lama, itu bisa cepat kok, itu biasanya cepat. Nggak tahu ini kenapa kok lama. Mau demo itu saya saya menggunakan format query seperti ini. Oke, gitu. Baik, itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ini penting ya ini. Nah, kalau nggak ada, saya ingin masuk ke function. Nah, ini function penting. Ini modul 10 langsung dulu. Karena ini waktunya sudah mepet. Saya akan masuk ke function. Function, kalau Anda lihat di sebelah kiri ini, MySQL browser saya ini ada penjualan, ada tabel, ada view. Nah, nanti kita sedikit akan, atau sekarang aja lah view. Nanti bisa ada view, ada prosedur, ada function. Nah, nanti prosedur dan function ini kan subroutine. Kalau Anda kuliah algoritma dengan saya, harusnya sudah akan tahu apa itu prosedur atau function. Tapi kalau yang ngajarkan untuk Anda kelas C kan bukan saya. Kalau kelas I saya, itu algoritma itu kemarin saya jelaskan apa itu prosedur, apa itu function. Nah, prosedur dan function itu adalah subroutine. Subroutine itu apa? Subroutine itu adalah program kecil yang dia punya tugas khusus. Kalau dia misalkan penjumlahan, dia khusus menjumlahkan aja. Kemudian perkalian, dia khusus melakukan perkalian aja. Jadi nanti kalau ada suatu aplikasi yang butuh perkalian, nah dia tinggal manggil subroutine itu. Nah, subroutine perkalian itu. Jadi program-program kecil-kecil gitu yang bisa dipanggil ke program utama. Tetapi antar subroutine itu juga bisa saling memanggil. Itu konsepnya seperti itu. Tapi dalam MySQL ini saya belum pernah membuat subroutine itu saling memanggil. Itu belum pernah buat. Secara konsep sih harusnya bisa, tapi terus terang saya belum pernah. Misalkan saya membuat prosedur gitu ya, kemudian nanti prosedurnya saya panggil di function, itu harusnya bisa. Karena konsepnya itu bisa. Tapi untuk database, terus terang saya belum pernah melakukan itu, memanggil
membuat subroutine, di mana subroutine yang saya buat itu memanggil subroutine lain. Itu belum pernah saya lakukan. Nah, perbedaannya antara prosedur dan function ini, kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, kalau function itu mengembalikan nilai. Nah, itu perbedaannya itu. Harusnya kalau algoritma sampai sana, tapi nggak tahu Anda sudah dikenalkan atau belum algoritma. Kuliah algoritma sama siapa, Mas? Halo? Bu Bonita, Pak. Kuliah algoritmanya pakai yang ngajar siapa? Udah dijelaskan nggak subroutine itu? Ya, moga-moga sudah ya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba membuat function. Function itu caranya gimana? Itu tinggal ini, klik kanan ini. Function ini ada tulisan function, diklik kanan. Nah, ini ada create function. Create function. Nah, nanti akan muncul template program untuk membuat function. Nah, sebelum saya melakukan create function, ini menghitung subtotal. Ini kan subtotal nih. Ini loh yang saya blok ini, harga ditambah harga kali persen laba bagi 100 dikali jumlah. Ini kan tadi untuk menghitung subtotal. Jadi ada barang, harga jualnya berapa, kemudian dia beli barang berapa, nah subtotalnya berapa. Tadi kan itu. Jadi rumus ini menghitung subtotal ini mau saya simpan dalam subroutine, yaitu function. Nah, sekarang kita mulai aja. Jadi kita function ini kita klik kanan, ada create function, kita klik. Nah, akan muncul format template create function ini. Nah, create function yang new function ini nama functionnya apa? Nama function apa? Nah, tadi saya sudah di kelas sebelumnya saya sudah membuat function namanya subtotal. Nah, ini untuk Anda beda lagi, biar apa? Biar nggak tabrakan gitu ya. Kalau sama tabrakan gitu. Misalkan SP total atau total sub aja, Saya balik gitu ya. Total sub. Nah, sub. Jadi subtotal. Jadi saya ingin membuat rumus subtotal tadi mau saya simpan di sini. Nama fungsinya total sub. Kemudian di dalam kurung ini itu adalah parameter. Jadi nanti fungsi parameter itu sebagai input ke program subroutine ini. Jadi sebagai masukan, ada input ya. Jadi masukan ke program function ini. Nah, inputnya apa? Inputnya Anda tinggal lihat rumus tadi. Rumusnya ini. Inputnya apa? Inputnya adalah harga ini. Ini satu harga. Kemudian yang kedua persen laba ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Nah, itu adalah input dari rumusnya itu tadi, rumus fungsinya tadi. Nah, jadi Anda tinggal lihat rumusnya ini, yang dipakai itu kan cuma tiga ini, jumlah, persen laba, sama harga. Nah, tiga-tiganya ini dijadikan parameter di subroutine sini. Nah, jadi di sini ada harga. Jadi ini harganya ini namanya terserah kita ya. Tapi yang jelas ini nanti untuk memasukkan data harga dari supplier, harga barang dari supplier. Nah, kemudian harus ada tipe datanya. Jadi tipe datanya untuk harga kan angka integer. Karena yang kita pakai nggak ada koma-koma kan yang untuk harga itu. Jadi tipe datanya integer. Ini adalah input pertama. Kemudian yang kedua laba, persen laba tadi. Nah, ini saya tulis P laba, persen laba gitu ya. P laba itu kalau data aslinya di tabel barang itu cuma ada 5. Ini sebelum ini saya
tunjukkan ke Anda slide bintang rombongan. Ini kemarin juga sudah saya singgung kan ini. Nah, di sini Anda lihat di sini ada persen laba. Ini harga 3.500 itu dari supplier, harga supplier. Kemudian persen laba itu saya pengen dari harga apa? Saya kalau menjual saya mengambil untung 5%. Ini persen laba ini tulisannya 5. 5 itu artinya 5%. Nah, itu berarti integer juga. Karena 5 kan. Nah, ini kan ada 5, 10, jadi tidak ada koma-koma, jadi pakai integer aja yang persen laba ini. Kemudian yang ketiga jumlah ya integer juga gitu. Jadi parameternya adalah 3 ini, tipe datanya kebetulan integer. Nanti kalau memang karakter nanti ya bisa gitu kan. Nah, setelah itu di sini ada return. Nah, return. Nah, tadi di awal tadi sudah saya jelaskan beda function dan prosedur. Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, tapi kalau function mengembalikan nilai. Makanya mengembalikan itu kan return, dikembalikan return. Makanya function itu pasti ada returnnya. Nah, total sub, jadi sub total kan ada persenan. 5%. 5% kan 0,05 kan nanti. Ditambah dikali harga nanti kan kemungkinan besar total harga itu berupa desimal, bukan bilangan bulat lagi. Makanya returnnya jangan integer tapi double. Nah, seperti itu. Double. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan, ini adalah nasub. Total sub adalah nama fungsi, kemudian yang di dalam kurung ini adalah parameter yang digunakan sebagai input masukan ke dalam function. Kemudian karena function mengembalikan nilai, nah nilai yang dikembalikan kita harus tahu, bisa karakter, bisa integer, bisa double, atau mungkin bisa yang lainnya. Boolean bisa juga, nah tergantung fungsi yang Anda buat seperti apa nanti. Nah, ini kebetulan yang saya buat nanti nilai yang dikembalikan adalah double pecahan gitu ya. Nah, kemudian ini program utamanya di dalam sini, begin ini. Begin dan end ini adalah program utamanya. Gitu. Nah, dalam program itu harus ada dideklarasikan dulu variabelnya, declare, dideklarasikan. Jadi saya kan mau menghitung total sub itu saya namakan variabelnya bukan total sub, yang lain dulu, beda. Tapi sebenarnya total sub juga gitu, total S gitu aja, TTLS gitu ya. Nah, TTLS inilah yang nanti akan saya ambil nilainya. Jadi TTLS itu sebenarnya ya total sub aja gitu. Tapi nanti nilai total sub itu sama dengan TTLS gitu. Nah, ini juga harus ada tipe datanya. Karena total TTLS itu sama dengan total sub adalah double, maka ini juga double titik koma. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah variabel yang saya deklarasikan, declare, saya umumkan. Ini saya mau pakai variabel namanya TTLS, tipe datanya double. Nah, baru nanti bisa dipakai di rumus tadi itu. Nah, ini rumusnya tinggal nulis set TTLS sama dengan rumus tadi yang ini. Nah, ini sama. Rumusnya ini sama, ini di copy aja ini. Di copy sampai jumlah ini saya copy, saya paste di sini. Tapi kan ini nggak ada D-nya, ini kan cuma jumlah, jadi D-nya dihapus aja. Karena rumusnya kan cuma jumlah. Nah, ini saya kasih ini 100 tetap, ini P laba bukan persen laba, jadi ini P laba nggak pakai ini. Kemudian ini harga, kemudian ini juga harga.
Nah, ini rumusnya cuma ini. Sama kayak yang tadi. Itu kok masih merah kenapa ya? Bentar. Saya TTAS harga inverter P laba kali ini apa kurung kurung bukanya nggak ada, kurang kurung buka. Nah itu. Nah ini adalah rumus yang dari yang sudah kita buat di sini tadi. Saya jadikan function di sini. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai. Kita sudah membuat function, tinggal kita execute. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini sudah ada function ini. Ini tadi yang sudah saya buat. Di sini belum ada yang namanya total sub, adanya subtotal. Ini subtotal ini function yang saya buat sama, sebenarnya rumusnya sama kelas sebelumnya. Tapi biar Anda tahu, makanya saya buat berbeda total sub. Rumusnya sama sebenarnya dalamnya ini. Nah, ini kita simpan dulu. Simpan. Nah, simpannya terserah di mana, nanti kasih judul total sub itu ya. Nanti bisa kita akses lagi untuk kita rubah, misalkan ada kesalahan, nanti bisa kita buka lagi, kita ganti gitu ya. Nah, kemudian ini belum ada di sini. Itu kan baru disimpan berupa file di komputer kita, di folder gitu. Ini belum masuk ke server. Nah, jadi fungsi dan prosedur yang ada di sini itu adanya di server MySQL, disimpan di sana. Nah, ini belum tersimpan. Caranya menyimpan gimana? Nah, silahkan Anda lihat di sebelah kanan bawah ada apply. Kanan bawah. Nah, ini ada apply, ada revert. Nah, kita yang apply ini yang kita execute-nya itu pakai apply. Jadi silakan diklik apply. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita disuruh mereview, udah benar nggak ini kode kita ini gitu. Nah, ini kalau kita yakin benar ya udah nggak usah diubah-ubah, ini masih bisa diubah-ubah ini sebenarnya. Tapi nggak usah, udah yakin benar gitu ya. Silahkan di-apply. Nah, ini sudah berhasil. Kalau udah centang hijau ini berarti sudah oke. Bentar nih HP saya mau mati ini, kalau nggak saya ini nanti ini saya tethering mas. Oke, ini berarti sudah berhasil ya ini. Sudah berhasil. Bentar. Oke, di close. Nah, ini kalau Anda lihat total sub sudah muncul di sini. Nah, ini total sub sudah muncul di sini. Nah, ini udah tinggal manggil aja. Kalau udah simpan di sini, tinggal panggil di sini. Nah, manggilnya gimana? Nah, ini tinggal sampai sini. Saya paste. Nah, ini tinggal saya panggil nih, saya ganti karena rumus ini kan sudah saya simpan kan tadi. Jadi rumus ini saya hapus saja ini sampai jumlah sini. Nah, ini saya hapus saja. Tinggal panggil subtotal, apa total sub tadi. Namanya kan total sub kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah fungsinya kurung buka itu. Nah, parameternya di sini. Kita kan tadi punya 3 parameter, yaitu harga, persen laba, dan jumlah. Nah, itu tinggal tulis. Jadi di sini tulis B titik harga, koma, B titik persen laba, koma, D titik jumlah. Nah, ini dah kita panggil. Nah, ini tinggal di copy lagi, semuanya diganti. Ctrl C, ini saya paste sini, ini juga diganti sampai jumlah ya, sampai jumlah, ini saya ganti jumlah, saya ganti lagi yang ini jumlah, ada lagi nggak? Ini jumlah ini jumlah sini, ini sampai sini saya ganti juga. Nah, seperti itu. Nah, kita execute, hasilnya akan sama kayak yang tadi nih.
Nah, hasilnya sama kayak yang atasnya ini. Nah, kalau ini saya ini pakai SQL biasa, ya kan? Yang ini pakai function, fungsi. Fungsinya apa namanya? To, to, total sub, bukan tutup. Nah, seperti ini. Ini sama ini. Jadi hasilnya akan sama. Nah, cuma yang satu itu saya pakainya query untuk menghitung subtotalnya, tapi yang kedua ini saya rumusnya itu sudah saya simpan di server. Jadi memudahkan kita untuk menggunakan. Jadi nanti kalau kita butuh nggak perlu nulis manual lagi, tinggal total sub bla 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 gitu, udah selesai. Nah, itu cara membuat fungsi. Fungsi cukup mudah. Nah, oke, mungkin ada masalah untuk fungsi karena kemarin tuh ada yang punya saya itu awalnya nggak jalan, ternyata harus di-upgrade MySQL-nya. Nah, mungkin ada yang punya masalah yang sama, silahkan mungkin bisa saya bantu. Kalau moga-moga sih aman, kalau pakai Windows mungkin aman. Tapi saya kan pakai Mac itu kemarin itu agak harus ada di-upgrade MySQL-nya. Oke, silahkan mungkin saya perlihatkan dulu ya apa namanya apa fungsinya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini kalau lihat ini ada tambah ini. Jadi waktu kita apply tadi kan kita di review. Nah, kalau Anda perhatikan tuh ada tambahan definer ini. Nah, ini cuma nggak pakai ini nggak apa-apa. Cuma ada tambahan aja. Ini cuma kita menunjukkan bahwa yang membuat fungsi ini adalah user root gitu aja. Nah, kalau Anda buatnya pakai PHP MyAdmin juga bisa itu. Jadi perintah-perintah yang tadi Anda paste di SQL di PHP MyAdmin kan ada SQL ya, itu diklik, dipaste di situ, di go, itu bisa juga di situ. Tapi kalau Anda pakai PHP MyAdmin tidak kelihatan seperti ini. Tidak kelihatan. Kalau pakai MySQL browser kan kelihatan, oh ada function di sini, oh ada prosedur. Nah, ini prosedur tadi yang sudah saya buat di kelas lain, kemudian ada view juga ada di sini. Nah, itu silahkan mungkin kalau ada yang bermasalah, silahkan, atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, ini cukup mudah. Nanti silahkan kalau Anda pengen di modul 10 ya, modul 10 itu ada function itu apa namanya, silakan dicoba sendiri nanti. Nah, nanti akan saya kasih penggunaan function yang lain untuk mempermudah. Ini tadi nanti pakai ini aja, saya jelaskan yang sudah saya buat aja di kelas I tadi. Ini ada gender nanti. Oke, nggak ada. Ya, ini sekali lagi ya saya ulang ya. Ini karena ini penting fungsi ini. Itu sebenarnya perintahnya cuma create function aja. Yang definer ini nggak usah. Jadi cukup create function, kemudian ada nama fungsinya, kemudian ada parameternya. Parameter itu bisa juga nggak ada, bisa juga nggak ada. Tapi umumnya kalau subroutine itu ada parameternya. Parameternya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100 pun bisa gitu ya. Tergantung kebutuhannya. Kemudian karena function itu mengembalikan nilai, maka ada return-nya. Kemudian nilai yang dikembalikan itu kan berupa data. Data itu perlu tipe data. Nah, ini tipe datanya juga harus tahu. Kalau tipe datanya double ya tulis double. Kalau integer, karakter.
Kalau apa namanya boolean juga bisa boolean. Jadi tipe apa tipe data yang dikembalikan itu tipe datanya bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Anda. Kemudian di sini ada begin, ini mulai programnya begin dan end. Kemudian declare ini mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Nah ini declare ini nggak hanya satu ya, ini bisa banyak. Bisa ini kalau banyak bisa declare lagi, tulis lagi satu-satu itu satu-satu nggak bisa koma ini. Declare apalagi mungkin ini integer, itu mungkin a gitu ya, a integer gitu, integer 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 nah itu bisa atau in aja ini juga bisa atau mungkin karakter bisa ini bisa banyak ini bisa declare bisa banyak cuma kalau karena saya kebutuhannya cuma satu aja ya saya tulis satu di sini karena cuma ada satu rumus kemudian yang variabel ini kan masukan dari sini nah, sesuai dengan ini jadi yang rumus di dalam rumus ini adalah variabelnya sesuai dengan yang di parameter sini. Kalau Anda perhatikan, harga sini harga, pelaba ini pelaba, jumlah ini jumlah. Nah, ini sebagai input dan inputnya gitu ya. Kemudian return TTLs. TLS ini kan harus mengembalikan. Jadi rumus ini harus dikembalikan kan, makanya return di sini. Nah, TTLS ini nanti dikirim ke sini, ke total sub ini. Jadi nilai TTLS yang hasil dari perhitungan ini akan dikirim ke total sub. Jadi total sub sama TTLS ini nilainya sama. Nilainya sama. Nah ini konsep function. Jadi kalau di algoritma Anda sudah dijelaskan prosedur dan function, harusnya ini tidak masalah lagi. Harusnya cuma mungkin apa penulisannya mungkin yang beda penulisannya tergantung bahasa pemrogramannya ya. Ini kan pakainya MySQL, jadi beda dengan Java gitu. Java lain lagi, tapi prinsipnya sama, punya prinsip yang sama. Oke, itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau view itu gampang kok. View itu cuma ini kita buat view juga bisa ini. Ini yang ini ya saya copy ya. Ini saya jadikan view itu bisa ini. View itu kan apa namanya perintah SQL tapi disimpan di server juga. Jadi select year bla bla yang saya copy ini kan perintah SQL kan, tapi perintah SQL ini tidak disimpan di server. Jadi kalau saya butuh ini ya nulis lagi, nanti nulis lagi. Tapi kalau nanti perintah ini sering saya gunakan, nah itu sebaiknya disimpan di server saja. Nanti tinggal manggil. Nah caranya tinggal klik view aja, klik view, kasih namanya view apa? Ini misalkan kasih nama apa ya? Nama terserah Anda, misalkan apa ya, Semar gitu bisa juga. Tapi sekali lagi nama itu seharusnya mencerminkan apa namanya fungsinya gitu ya. Ya ini untuk latihan aja Semar biar cepat. Kemudian tambah S, create view Semar S, nah baru ini dipaste di sini. Yang apa tadi? Yang perintah manual tadi. Jadi ini membuat view, membuat view. Membuat view itu cukup gampang banget cuma utamanya seperti ini. Nah ini di execute biasa aja. Jadi di sini nanti akan muncul Semar. Di sini kan belum ada Semar ya. Yang di sebelah kanan itu, sorry sebelah kiri tidak ada Semar. Ini saya execute. Nanti sudah muncul di sini. Di refresh saja kalau belum muncul. Nah muncul Semar di sini. Muncul Semar di sini. Muncul Semar. Kemudian manggilnya cukup gampang banget cuma select bintang from Semar tidak koma enter sama jadi sama ini jadi perintah select ini saya simpan dalam server
yaitu pakai view. Nanti menggunakannya pakai perintah select biasa, select bintang from semua. Gitu. Kalau atau ini kalau nggak semuanya ini bisa seperti ini juga. Select itu kan kalau Anda lihat ini kan tabel-tabelnya ya, kolom-kolomnya. Ya ini tinggal Anda tahun, Januari gitu ya. Januari. Saya pengen tahu total nilai transaksi saya pada bulan Januari tahun berapa gitu. Ini tahun bulan Januari. Nah ini muncul tahun 2006 Januari 0. Oh kok nggak ada transaksi tadi yang Mei ya. Nah, ini tulis Mei aja ini. Mei. Nah ada tahun 2006 bulan Mei transaksinya sekian. Nah itu seperti ini. Jadi cukup mudah sekali. Ini pakai where juga bisa. Where tahun sama dengan 2006. Nah, nanti yang 2006 yang muncul. Nah, ini, jadi memanggil view itu kayak query biasa saja sebenarnya. Nah, gitu. Nah, ini kalau Anda pengen tahu lebih dalam tentang view, nanti Anda lihat modul 9 ya. Modul 9. Modul 9. Itu ada pembahasan lebih dalam lagi tentang view. Tapi utamanya ya seperti ini. Kalau yang lain-lain itu ada macam saya lihat sendiri. Nah nanti kalau minggu depan saya bisa masuk, nanti akan saya bahas lebih lanjut terkait dengan ini view, kemudian prosedur. Nah itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kalau prosedur itu intinya itu cuma perintah-perintah SQL, ada banyak di sana nanti. Jadi mungkin moga-moga minggu depan bisa. Nanti akan saya demokan ini, membuat prosedur untuk memasukkan data pelanggan. Nah itu nanti akan saya demokan di sana. Kemudian di subroutine itu juga ada if, ada case ya. Itu nanti ada di sana, ada if, ada case, itu bisa membuat. Anda buat sendiri jadi di subroutine ini itu di dalam programnya kan ini ya, di dalamnya itu bisa ada if, ada case. Itu di mana, di modul 10 ada di situ. Nah contohnya ini, ini ada contoh yang function gender ini. Nah, ini saya caranya biar mau kok lali aku melihatnya. Melihatnya tadi biar kok lali aku ya. Klik lah. Oh ini bukan ini. Ya itu sebenarnya tadi itu cuma. Oh ini sorry. Nah baru ingat lagi. Nah di gender di sebelah ini ada bulat-bulat kecil 2. Itu yang sebelah kiri itu ada kayak kunci. Nah itu diklik aja. Itu nanti akan muncul codingannya. Nah ini ada case. Jadi gender ini kalau Anda lihat data pelanggan kan Andi, jenis kelamin L gitu ya. Nah kemarin kalau dulu pernah saya jelaskan pakai query biasa, pakai if, pakai case itu sudah. Jika L maka laki-laki, jika perempuan, jika P sama dengan perempuan. Itu sudah pernah di awal-awal kuliah dulu pernah saya bahas itu. Nah, if itu atau case itu saya simpan dalam function. Nah ini contohnya seperti ini. Ini sama ini. Nah ini tapi bentuknya ini case jenis kelamin when ini seperti ini. Itu ada. Nah, ini di modul juga ada case ini. Jadi untuk sementara ini
nanti Anda harus bisa membuat function. Nah, siapa tahu nanti ujian keluar gitu ya. Kalau prosedur ya kalau minggu depan saya sempat masuk, kemungkinan besar juga bisa keluar gitu loh. Karena prosedur kan belum saya jelaskan ya. Tapi intinya eh, apa di dalam prosedur itu biasanya banyak perintah-perintah query juga. Kalau di function itu lebih banyak rumus bukan query gitu. Di sana nanti ada select gitu, ada banyak select. Nanti silahkan dilihat modul 10 gitu ya. Oke, saya kira itu. Kemudian tadi view juga sedikit sudah saya singgung. View, nah tadi tinggal create view semar S baru perintah query-nya. Jadi prinsipnya view itu adalah menyimpan perintah query yang sudah kita buat, kita letakkan di dalam server. Jadi kalau kita perlu tinggal memanggilnya aja seperti select. Jadi kayak kayak tabel, karena perintah query select itu kan bentuknya tabel kan itu. Tabel, cuma tabelnya bukan tabel secara fisik. Kalau tabel pelanggan, tabel barang itu kan fisik ada. Tapi kalau view itu sebenarnya semacam dalam tanda kutip itu tabel temporary. Temporary hasil hasil apa? Tapi temporary itu disimpan di dalam apa? Di dalam server MySQL gitu ya. Nanti kalau ada penambahan data otomatis dia nanti nambah sendiri. Misalkan kayak ini ya, ada perubahan apa persen labanya kita update gitu, nanti otomatis juga ikut terupdate gitu. Apa di tabel barangnya itu ada harga kan, harganya tadi misalkan Citato 3.500, kita update jadi 4.000, nanti otomatis juga terupdate dia di view-nya, hasil view-nya kalau kita lihat juga akan terupdate gitu. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Ini sudah hampir jam 3:30 gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo sebelum saya tutup. Oke, jadi sebelum saya tutup, jadi tolong sekali lagi mungkin tadi ada yang gabungnya telat gitu ya, gabungnya telat. Jadi 2 minggu lagi rencananya saya akan ujian praktek basis data. Saya sih inginnya wawancara seperti yang sudah saya jelaskan di awal kuliah dulu, tapi kemungkinan juga bisa take home kayak meet, karena saya itu pengennya kelas I dan kelas C itu ujiannya bareng. Jadi meski wawancara gantian gitu, mungkin kelas I dulu masuk satu-satu per kelompok gitu ya, 4 orang. Nanti setelah selesai baru kelas C 4 orang gitu. Itu otomatis butuh waktu yang mungkin bisa seharian aja karena satu kelompok bisa 3 kali pertanyaan gitu. Nah, untuk mencari waktu itu yang mungkin nanti agak susah gitu ya. Ya, tapi nanti akan saya coba lihat-lihat lagi. Kalau memang tidak bisa, kelas I tidak bisa, kelas C juga nggak bisa gabung gitu ya, nggak bisa bareng gitu. Nanti ya kemungkinan nanti bisa juga UAS-nya nanti kayak meet kemarin, saya kasih soal, kerjakan mungkin 1 atau 2 jam, langsung selesai, segera di-upload gitu ya. Nanti uploadnya di Bismart gitu. Seperti itu. Jadi yang Anda nggak usah mempermasalahkan nanti apakah wawancara atau tag apa tadi kayak meet gitu, tag home, nggak usah, yang penting Anda siapkan gitu aja. Anda siapkan. Kemungkinan kemungkinan besar sih, kemungkinan besar loh ya ini ya. Mungkin agak susah nyari waktu dan tempat ya, mungkin ya tag home gitu. Nanti kita atur waktunya biar Anda bisa ngerjakannya tenang gitu.
apakah siang atau malam, itu nanti kita bisa atur. Tapi sekali lagi saya pinginnya wawancara, langsung wawancara 4 orang, saya kasih 3 soal, mungkin waktunya 20 menit gitu ya. Udah selesai 20 menit, ganti kelompok lain masuk 4 orang atau 5 orang gitu ya. 20 menit lagi gitu. Jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti kalau lama-lama nanti ini pesertanya kan banyak. Satu kelas 30 lah. 30 kali 2 60. 60 bagi 5 12. 12 kelompok. 12 kalau katakan 20 menit setiap kelompok. 12 kali 20 24 menit. 240 menit. Berapa jam itu? 3 jam ya? 4 jam ya? 4 jam. 60 240 bagi 60 ya 4 jaman seharian. Itu kalau bisa langsung masuk langsung apa bekerja, selesai keluar langsung masuk lagi. Nah itu ya mungkin bisa 5-6 jam gitu, 2 kelas itu. Nah, nanti kita lihat aja. Baik gitu, materinya sementara ini ya pakai function sampai yang saya jelaskan hari ini. Materi ujiannya dari mulai awal kuliah sampai hari ini. Nah, tapi kalau minggu depan saya bisa masuk dan bisa menjelaskan prosedur, ya nanti prosedur ikut jadi apa materinya sampai prosedur juga gitu loh. Gitu ya. Makanya tolong disiapkan cukup banyak, tapi awal-awal kuliah awal-awal kan ya masih sederhana gitu. Kalau apa yang terakhir-terakhir ini Anda bisa, saya kira yang awal-awal pasti bisa, karena yang awal-awal itu kan apa namanya cikal bakal yang lebih apa perintah yang sederhana. Nah yang terakhir-terakhir ini kan semakin rumit. Nah, kalau rumit aja Anda bisa, yang sederhana pasti bisa gitu. Jadi sebenarnya materinya ya nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke, itu silahkan kalau saya kasih kesempatan terakhir, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan karena mau ujian ya, akhir Desember ujian, jadi Anda harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit gitu ya. Kalau sakit itu malah nggak enak karena nanti ujiannya sendiri. Kan tambahan apa ujian ini kan susulan, kan ujian susulan malah sendirian nanti. Kalau sesuai jadwal kan bisa bareng sama temen, nah, kan ada temennya itu secara mental kan lebih anu gitu ya daripada sendiri. Waduh gimana gitu. Jadi tolong jaga kesehatan gitu karena udah mau ujian. Kemudian mohon maaf kalau dalam menyampaikan mungkin saya ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan, itu saya mohon maaf. Ya, itu saja mungkin. Selamat sore. Sampai moga-moga minggu depan ketemu lagi untuk kuliah ya. Karena ini saya juga masih nunggu ujian penelitian disertasi saya gitu ya. Kalau minggu depan belum ada pengumuman ya mungkin saya bisa masuk gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya.